Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk menyimak video pembelajaran matematika. Oke, kita lanjut hari ini materi bab ketiga. Bab ketiga yaitu tentang pola bilangan. Langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu pola bilangan dan jumlah pada barisan aritmatika dan geometri. Apa yang dimaksud dengan pola bilangan? Pola bilangan adalah pola tertentu atau aturan yang ditemukan pada barisan angka. Jadi bentuknya itu seperti ini ya, pola bilangan ini 1, 4, 7, 10, 13, 16. Nah, barisan angka ini adalah urutan suatu bilangan. Jadi bilangannya berurut 1, 4, 7, 10, 13, 16. Pola ini pada umumnya membangun hubungan umum antara semua angka. Jadi antara angka 1, 4, 7 ini terbangun hubungan umum ya. Jadi saling berhubungan. Nah, dari sini kita dapatkan angka yang menggunakan pola penambahan dengan angka 3. Jadi kalau kalian lihat, ini kita sebut dengan suku pertama, 1 suku pertama, 4 adalah suku kedua, 7 adalah suku ketiga, 10 adalah suku keempat, 13 adalah suku kelima, 16 adalah suku keenam. Nah, kalian lihat di sini, suku pertama dengan suku kedua ini menggunakan pola penambahan dengan angka 3. Jadi suku pertama ditambah 3 itu adalah 4, kemudian suku kedua ditambah 3 itu adalah 7, kemudian suku ketiga ditambah 3 itu adalah 10, dan seterusnya. Jadi dia memiliki pola bilangan penambahan angka 3. Jadi antara suku yang pertama sampai yang di belakang itu selalu menggunakan pola penambahan angka 3. Ya. Lanjut, kita lihat di sini jenis pola bilangan. Jenis pola bilangan itu yang pertama kita pelajari tentang pola bilangan aritmatika. Nah, kalian lihat di sini pola bilangan aritmatika itu di sini kita lihat A adalah suku pertama, kemudian suku keduanya adalah A ditambah B, suku ketiganya adalah A ditambah 2 kali B, kemudian suku keempatnya adalah A ditambah 3B, kemudian suku kelimanya adalah A ditambah 4 kali B. Ya. Jadi disebut barisan bilangan aritmatika jika pola bilangannya memiliki aturan baris angka dengan suku pertama A dan bedanya adalah B. Jadi barisan bilangan aritmatika ini pasti memiliki suku pertama yaitu A dan pasti memiliki beda yang disebut dengan B. Nah, B itu atau beda itu adalah beda pada dua buah bilangan merupakan hasil pengurangan bilangan yang lebih kanan dengan bilangan yang lebih kiri. Tadi kita melihat bilangan kita yaitu tadi 1,4. Jadi 4 dikurang 1 itu sama dengan 3. Itu yang disebut dengan beda. Kemudian 7 dikurang 4 itu juga adalah beda. Bedanya sama. Jadi suku kedua dengan suku ketiga memiliki beda yang sama. Ya, kita bisa lihat di contoh selanjutnya. Nah, ini kita lihat ya di sini. Nah, A tadi sudah jelaskan ditambah B, kemudian A ditambah 2B ini memiliki beda. Jadi antara suku pertama dengan suku kedua memiliki beda. Bedanya selalu sama. Jadi beda itu harus sama angkanya. Sehingga kita menemukan rumus suku ke N atau suku ke selanjutnya pada barisan bilangan aritmatika itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Ini adalah rumus barisan aritmatika. Biasanya ini menanyakan tentang suku ke N atau suku ke berapa yang ditanyakan. Kemudian selain menentukan suku, biasanya juga ditanyakan tentang, jadi kalau suku itu simbolnya UN. U-nya adalah suku, N adalah
suku ke berapa yang ditanyakan. Kemudian selain UN juga ada nanti SN. SN itu adalah deret bilangan aritmatika. Yang ditanyakan adalah jumlah suku ke N-nya. Ya. Nah, sekarang yang kita pelajari hari ini adalah suku ke N-nya terlebih dahulu. Ya. Lanjut, di sini ada contoh soal yang pertama. Contoh soal adalah terdapat barisan bilangan 7, 13, 19, 25, 31, dan 37 dan seterusnya. Dan seterusnya ada 3 titik di belakangnya ya setelah koma. Nah, yang ditanyakan adalah dari barisan bilangan di atas, tentukan A suku pertamanya. Suku pertama yaitu A. Yang B disuruh menentukan beda. Beda itu sama dengan B. Nah, ini adalah dasar pada saat kita mengerjakan barisan. Ini kalian lihat di sini, pasti di dalam barisan itu, apalagi barisan aritmatika, harus memiliki A, juga harus memiliki B. Apakah A itu? A itu adalah suku pertama, letaknya yang di paling depan atau suku ke-1, kemudian beda itu adalah rumusnya suku kedua dikurang dengan suku yang pertama. Atau pengurangan antara suku yang di belakang dengan suku tepat yang berada di depan satu saja. Jadi tidak boleh 19 dikurang 7. Itu bukan beda kalau 19 dikurang 7. Jadi 19 ini hanya boleh dikurang dengan 13. 25 untuk mendapatkan bedanya ya. 25 itu harus dikurangi dengan 19. Tidak boleh 25 dikurang 13 itu disebut dengan beda. Tidak boleh seperti itu. Jadi beda itu adalah mengurangkan suku yang ada di belakang tepat dengan suku yang ada di depannya. Itu yang disebut dengan beda. Nah, kita lihat di sini, kita jawab penyelesaiannya. A adalah suku pertama. Suku pertama berarti angkanya adalah 7. Kemudian yang ditanya B, B-nya adalah beda. Beda itu adalah suku kedua dikurang dengan suku yang pertama. Jadi suku yang ada di belakang dikurang dengan suku yang ada di depan. Jadi 13 dikurang 7 itu sama dengan 6. Kita lihat, suku yang ketiga jika kita kurangkan dengan suku yang kedua juga sama. 19 dikurang 13 juga 6. Jadi, pada barisan bilangan ini memiliki beda yang sama. Jadi, beda suku ketiga dengan suku keempat itu adalah 6. Suku keempat dengan suku kelima semua barisan bilangan ini memiliki beda yang sama. Ya, itu yang ada pada barisan aritmatika. Ya, lanjut kita soal yang kedua, diketahui barisan aritmatika. Kita diberikan barisan aritmatika yaitu 3, 7, 11, 15. Tentukan suku ke-10 dari barisan tersebut. Yang ditanyakan adalah suku ke-10, berarti UN yang ditanya itu adalah UN yang ke-10. UN itu kan U adalah suku, N itu adalah ke berapa yang ditanyakan. Jadi suku ke-10 yang ditanyakan. Nah, sebelum kita mengerjakan barisan aritmatika ini, seperti biasa kita tulis dulu diketahui suku pertamanya adalah 3, kemudian bedanya adalah suku kedua dikurang dengan suku pertama, U2 dikurang U1, U2-nya adalah 7, U1-nya adalah 3, sehingga kita memiliki beda sama dengan 4, 7 dikurang 3 sama dengan 4. Diketahui A-nya sama dengan 3, kemudian B-nya sama dengan 4. Kita masukkan dalam rumus. Ini adalah rumus barisan aritmatika. Yang ditanya adalah suku ke N. Suku ke berapa yang ditanyakan. Nah, kita masukkan karena yang ditanyakan adalah suku ke-10, maka U10 sama dengan A-nya adalah 3. Dari sini ya, suku pertama. Kemudian ditambah N adalah 10. 10 yang ditanya itu adalah suku ke-10-nya. Jadi N-nya adalah 10, dikurang 1 rumusnya, kemudian dikali B, bedanya adalah 4. Sehingga kita menentukan suku ke-10-nya, 3 kita turunkan ke bawah, kemudian ditambah 10 dikurang 1 adalah 9, kemudian kita kalikan dengan bedanya adalah 4. Kemudian lanjut kita 3 turunkan lagi ke bawah, dijumlahkan dengan 9 dikali 4. 9 dikali 4. Jadi tidak boleh 3 ditambah 9 kemudian dikali 4. Tidak seperti itu cara menghitungnya, tetapi 9 dikali 4 itu adalah 36. Kemudian suku pertama ditambah 36 sama dengan 39. Jadi suku ke-10 dari barisan aritmatika adalah 39. Itu adalah contoh apabila kalian diberikan
barisan aritmatika. Jadi kalian sisa, ini mudah sekali, kalian menentukan A-nya dulu sebagai suku pertama, kemudian menentukan B-nya, kemudian masukkan dia ke dalam rumus suku ke N dari barisan aritmatika yang ditanyakan suku ke 10 ya. Lanjut kita soal yang ketiga. Sebuah gedung bioskop memiliki banyak kursi pada baris paling depan adalah 15 buah. Banyaknya kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 3 buah dari baris di depannya. Berapa banyak kursi pada baris ke-12 dari depannya? Nah, sekarang soal ini adalah soal cerita ya, soal cerita. Nah, kalian disuruh merubah dari soal cerita ini, kita buat dia sebuah barisan bilangan yang memiliki pola, karena dia memberitahu di sini bahwasanya kursi paling depan itu 15 buah. Kemudian banyak kursi yang ada di belakangnya selalu lebih 3 buah. Ini menunjukkan bedanya adalah 3 ya, karena selalu lebih 3. Jadi barisan di depan, kemudian barisan di belakangnya lebih 3 buah, barisan di belakangnya lagi lebih 3 buah, sehingga kita bisa membuat barisan bilangan seperti yang ini ibu tulis di sini. Nah, barisan yang pertama adalah 15, kemudian lebih 3, berarti 15 ditambah 3 sama dengan 18, 18 ditambah 3 sama dengan 21, karena dia mengatakan banyaknya kursi pada baris di belakangnya selalu lebih 3 buah. 3 buah ini adalah bedanya ya. Nah, yang ditanyakan adalah berapa banyak kursi pada baris ke-12. Berarti yang ditanya adalah suku ke-12. Suku ke-12-nya kita bisa cari seperti tadi soal nomor 2. Kita diketahui dulu tulis A-nya sama dengan 15, kemudian bedanya sudah diberitahu di sini sama dengan 3 ya. Langsung saja kita masukkan, karena yang ditanya adalah baris ke-12 atau suku ke-12, maka U12 sama dengan A, rumus UN ya, rumus suku ke-12 adalah A ditambah N kurang 1 dikali B. Masukkan nilai A-nya. A-nya adalah 15, N-nya karena ditanya suku ke-12 maka N-nya 12. 12 dikurang 1 kemudian dikali 3. Lanjut 15 diturunkan ke bawah, kemudian ditambah 11, ini dari 12 dikurang 1 kemudian dikali 3. Kita kalikan dulu 11 dikali 3 hasilnya 33, kemudian 15 ditambah 33 sama dengan 48. Jadi banyaknya kursi pada baris ke-12 adalah 48 kursi ya. Nah, lanjut yang terakhir soalnya. Nah, soal keempat adalah diketahui barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 24 dan suku keenam adalah 36. Tentukan suku ke-15 dari barisan aritmatika tersebut. Nah, soal nomor 4 ini berbeda dari soal-soal sebelumnya, karena soal yang sebelumnya itu kalian diberi barisan aritmatika. Jadi ada bilangan-bilangan yang berbentuk barisan angka. Nah, ini tidak diberikan angka suku pertamanya berapa, kemudian suku keduanya berapa. Jadi kita tidak tahu berapakah suku pertamanya, berapakah bedanya. Karena kita tidak mengetahui suku pertama dan bedanya, maka kita harus membuat persamaan dengan rumus sama, UN juga atau suku ke N juga. Di sini diketahui adalah suku ketiga. Jadi kita buat suku ketiga itu sama dengan U3, U3-nya itu sama dengan 24. Kemudian suku ke-6 berarti dia U6 dengan hasil sama dengan 36. Jadi U6 adalah 36, suku ke-6 adalah 36. Dari dua persamaan ini kita buat, tadi yang ditanyakan adalah suku ke-15 ya. Nah, kita buat di sini persamaan dengan menggunakan rumus suku ke N tadi. Kita masukkan rumus dengan mengambil dulu suku ketiga. Suku ketiga itu kita jadikan dia rumus barisan aritmatika. Jadi rumus barisan aritmatika, rumus umumnya adalah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Masukkan U3, karena yang diketahui di sini U3 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Diketahui U3 24, berarti U3 di sini hasilnya 24 sama dengan A ditambah, karena di sini N-nya, jadi N-nya di sini ini 3, maka di sini kita ganti juga N-nya sama dengan 3 dikurang 1 dikali B. Jadi A dan B kita tidak tahu ya.
karena dia hanya memberitahu suku ketiganya adalah 24. Sehingga kita mendapatkan persamaan dari persamaan yang ini, kita turunkan lagi menjadi 24 sama dengan ini A, kemudian ditambah 2B. 2B dari mana? 3 dikurang 1. Karena ini sudah diketahui 3, berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. 2 apa? 2B. A dan B belum diketahui. Kita mendapatkan satu persamaan atau persamaan 1 yaitu 24 sama dengan A ditambah 2B. Lanjut, kita ambil suku ke-6-nya. Suku ke-6-nya itu adalah 36. 36 sama dengan masukkan dalam rumus barisan aritmatika yaitu A ditambah N dikurang 1 dikali B. N-nya di sini karena dia suku ke-6 berarti N-nya adalah 6. 6 dikurang 1 dikali B. Sehingga kita mendapatkan persamaan yang kedua yaitu 36 sama dengan A ditambah 5B. 5B didapat dari 6 dikurang 1 adalah 5, kemudian dikalikan B berarti 5B. Kita memiliki dua persamaan, 24 sama dengan A ditambah 2B dan 36 sama dengan A ditambah 52. Kita buat eliminasi untuk mendapatkan A atau B ya. Di sini kita eliminasi persamaan 1 dan 2 sehingga kita mendapatkan B-nya. Kita tulis di sini persamaan 1 tadi yang ini ya, persamaan 1. Yang ini Ibu ambil, Ibu taruh di sini A ditambah 2B sama dengan 24. Kemudian persamaan 2B-nya ada persamaan 2-nya adalah A ditambah 5B sama dengan 36. Nah, kebetulan A-nya sudah sama sehingga langsung saja di sini A dikurang A ya, A dikurang A sama dengan 0. Kemudian karena 0 kita tidak menulisnya, kemudian 2B dikurang 5B sama dengan 2 dikurang 5 itu sama dengan min 3. Min 3 apa? B, min 3B ya. Sama dengan 24 dikurang 36 sama dengan min 12. Sehingga kita turunkan B-nya, B sama dengan min 12 per min 3. Pindah di sini ya. Sehingga min 12 dibagi min 3, nilai B-nya adalah sama dengan 4. Kita sudah mendapatkan B-nya. Lanjut. Karena untuk menentukan suku ke N harus ada A dan B, maka setelah mendapatkan B kita mencari nilai A. Cari nilai A dengan mensubstitusi, boleh ke persamaan 1, boleh ke persamaan 2. Kita gunakan persamaan 1. Kita masukkan di sini persamaan 1 kita adalah 24 sama dengan A ditambah 2B. 24 sama dengan A ditambah 2, B-nya sudah diketahui 4. Berarti 2 dikali 4 sama dengan 8, kemudian 24 di sini sama dengan A ditambah 8. Nah, untuk mendapatkan nilai A berarti 24 dikurang 8 itu sama dengan 16. Maka A adalah 16 ya. Lanjut, itu belum selesai. Nah, baru kita menentukan suku ke-15-nya karena yang ditanyakan adalah suku ke-15. Sehingga kita tulis lagi kembali tadi yang sudah kita temukan, suku A-nya adalah 16, suku pertamanya adalah 16 atau A-nya 16, kemudian bedanya itu sama dengan 4. Tadi kita sudah dapatkan di depan ya. Masukkan dia untuk menentukan suku ke-15, yaitu kita tulis di sini U15 sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. U15 atau suku ke-15 sama dengan A-nya ini tadi di atas 16 ditambah N-nya adalah 15 dikurang 1, kemudian B-nya adalah 4. Sehingga sama dengan 16 ditambah 14. 15 dikurang 1, 14 dikali 3. 14 dikali 3 sama dengan 42. Sehingga 16 ditambah 42 sama dengan 58. Jadi suku ke-15 dari barisan aritmatika tersebut adalah 58. Ya, semoga hari ini yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika tidak paham, boleh menanyakan kepada Ibu. Jangan lupa, kalian tidak akan bisa mengerjakan tugas jika kalian tidak menyimak dan memahami video pembelajaran dari Ibu. Jangan tidak dipelajari, jangan tidak disimak. Karena ini adalah ilmu yang bisa kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pastinya berguna nantinya ya. Sehingga kalian bisa berhasil nantinya. Itu saja, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kirim tugas tepat waktu. Ibu akhiri. Ibu minta maaf jika ada kurang atau salahnya. Minta maaf. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.